Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang perkembangan pembahasan tentang kepribadian pada pra-ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha-usaha yang lebih tinggi nilainya yang membahas tentang kepribadian. Yang pertama adalah ajaran tentang cairan badan. Ya. Ini yang pertama dikemukakan oleh Hippocrates. Ya. Hippocrates ini adalah seorang dokter dari zaman Yunani kuno yang dikenal sebagai juga figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Dan Hippocrates ini juga disebut sebagai bapak kedokteran, ya, karena ia belajar dunia kedokteran dari sekolah kedokteran namanya Kos, ya, dan mungkin merupakan salah satu murid dari Herodotus, ya. Ada satu karya yang karya Hippocrates ini yang cukup terkenal, yaitu Corpus Hippocraticum, ya. Yang di sana membahas tentang semua pemikiran tahayul masyarakat Yunani kuno mengenai penyakit dan obat-obatan, ya. Jadi dia yang menentang hal-hal yang bersifat tahayul, ya. Dan orang-orang sebayanya ini yang hidup bersamanya ini dibuat tercengang oleh Hippocrates karena ia sangat menentang bahwa penyakit itu datang dari ilah-ilah atau sebab-sebab karena balas dendam ataupun mungkin nanti juga karena karma dan sebagainya. Dan beliau, ini Hippocrates ini tercatat sebagai seorang yang menemukan mode-mode kepribadian yang sekaligus bahwa pribadi seseorang itu dipisahkan berdasarkan 4 temperamen, ya. Dan pemikiran Hippocrates ini dipengaruhi oleh ajaran Empedokles bahwa alam itu terdiri dari unsur tanah yang bersifat kering, air yang bersifat basah, udara yang bersifat dingin, dan api yang bersifat panas. Nah, sifat alam dalam cairan tubuh manusia itu kan tadi sudah saya jelaskan, sifat kering ini nanti dibagi oleh Hippocrates menjadi 4 bagian, ya. Nah, satu sifat kering ini kol atau empedu kuning, ya. Ini sering juga dengan kolerik, ya. Nah, orang dengan tipe ini biasanya orang yang terlalu banyak sumsum kuning dalam tubuhnya ini bertemperamen bersemangat dan gesit orangnya. Ya, seorang yang kolerik ini cenderung memiliki banyak ambisi, energik, dan penggerak dalam suatu wadah. Nah, ini sifat kering, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat basah, melankol atau empedu hitam, ya. Kalau ini dalam kategori orang yang seperti yang termasuk melankol ini, kalau melankolik itu orang yang mempunyai terlalu banyak sumsum hitam yang bertemperamen pemurung orangnya. Seorang melankolik cenderung selalu tampil sempurna dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapai sesuatu. Ini melankol, empedu hitam. Ketika seseorang itu cenderung mempunyai empedu hitam, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sifat dingin, plekma atau lendir, ya, plekmatik, ya. Nah, ini orang yang dalam kategori ini orang yang terlalu banyak lendir dalam tubuhnya dan bertemperamen lamban, ya. Seorang pragmatik ini cenderung santai dan tidak mengeluarkan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan. Nah, dan yang berikutnya adalah sifat panas, sanguis, ya, darah, ya. Nah, orang dengan tipe ini orang yang mempunyai kelebihan terlalu banyak
atau ekses darah dan mempunyai temperamen penggembira. Ya. Seorang sanguin umumnya optimis, periang, rasional, yakin, dan senang mencintai. Nah, ini beberapa pembagian kepribadian berdasarkan cairan tubuh yang ada pada manusia menurut Hippocrates. Berdasarkan penjelasan dari Hippocrates tadi, ini dapat ditegaskan ini bahwasanya individu normal ini menurut Hippocrates atau sehat jika keempat cairan dalam proporsi selaras atau seimbang, ya. Jadi tidak terlalu dominan yang kuat sekali pada salah satu cairan yang ada pada tubuhnya tadi. Terlalu melankolis itu juga berarti tidak bagus, ya. Terlalu pragmatis itu juga tidak bagus. Jadi proporsi yang bagus itu ya yang seimbang. Ini sebenarnya seperti itu. Dan kalau mempunyai dominasi yang salah satunya, ini berarti ada beberapa ketidakseimbangan kepribadian yang nanti terjadi. Nah, Hippocrates ini juga berpendapat bahwa jika salah satu cairan terlalu dominan akan terjadi gangguan dalam diri individu. Nah, makanya perlu keseimbangan, ya, seimbang, ya, cairan yang ada pada tubuh manusia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tokoh berikutnya adalah Galenus, ya, atau yang lebih dikenal dengan bahasa Inggris sebagai Galen, ya, seorang dokter atau tabib dari Yunani kuno yang juga mempunyai pengaruh besar dalam kedokteran Eropa, ya. Galen ini dilahirkan di Pergamun atau yang sekarang disebut dengan Turki, ya. Ini Galen atau Galenus, ya. Ini adalah putra dari Nikon, seorang arsitek kaya. Ya, ada perbedaan pendapat mengenai masa hidupnya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Galen ini hidup tahun 129 sampai 199, sementara pendapat kedua mengatakan bahwasanya Galen ini hidup tahun 130 sampai 200. Ya. Nah, ia memiliki ketertarikan pada bidang ketertarikan arsitektur, astronomi, astrologi, filsafat, dan lebih berkonsentrasi pada kedokteran. Ya. Ini Galenus atau Galen. Nah, Galen ini pernah melakukan operasi yang berbahaya yang tidak pernah dilakukan lagi hampir selama 2 milenium terakhir, termasuk pembedahan otak dan mata. Ya. Kita bisa membayangkan pada saat itu 200 sebelum Masehi, dia sudah membedah operasi bedah otak dan mata untuk mengoperasi kataraknya. Kemudian ia menyelipkan alat seperti benang ke mata hingga di belakang lensa mata. Ya, ia kemudian menariknya untuk mengangkat katarak tersebutnya. Ini luar biasa Galenus ini, ya, karena menjadi pernah membedah mata dan otaknya. Dan Galen ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman Hippocrates, ya, tentang kepribadian, ya, tentang perbedaan cairan berdasarkan cairan yang dijelaskan oleh Hippocrates sebelumnya, ya. Dia menjelaskan sebenarnya bahwasanya sifat kejiwaan yang khas pada manusia adalah akibat dominannya salah satu cairan badan atau temperamen, ya. Jadi ini menurut Galenus, ya, ini memperkuat pendapat Hippocrates, ya, bahwasanya sifat kejiwaan yang khas pada manusia itu ya akibat dari dominasi cairan pada tubuh manusia. Kemudian juga Galenus berpendapat bahwa jika salah satu cairan terlalu sedikit, maka individu juga akan mengalami gangguan, ya. Jadi kalau yang tadi itu karena dominasi itu akan berpengaruh terhadap
kejiwaan. Nah, begitu pula ketika kekurangan atau kekurangan salah satu cairan, nah itu juga akan mengakibatkan gangguan juga. Nah, ini menurut Galen ya, atau Galenius. Nah, ini tipologi Hippocrates Galenus ya. Kalau yang Hippocrates tadi dipengaruhi oleh Empedokles ya, tanah, air, udara, api ya. Kemudian Hippocrates Ghoul, Melanchol, Phlegma, Sanguis. Nah, Galenus Choleris, Melancholis, Phlegmatis, Sanguinis. Ya, ini apa namanya perkembangan dari teori kepribadian berdasarkan cairan. Tipe orang ya, gambaran orang yang mempunyai keempat kepribadian ya. Kalau yang sebelah ini ada yang phlegmatis, kira-kira raut mukanya seperti itu gitu kan, itu koleris, orangnya seperti itu. Kemudian sanguis dan melankolis ya. Kalau yang atas tadi phlegmatis ya, phlegmatis, koleris, sanguis, dan melankolis. Nah, ini kira-kira gambaran fisiknya, pembagian kepribadian menurut cairan dari Hippocrates dan Galenus. Nah, ini adalah pembagian tipe kepribadian dan karakteristik dari Hippocrates Galenus ya. Ini dengan karakteristiknya ya. Yang pertama adalah koleris ya. Ini karakteristiknya hidup keras, semangat besar, optimis, daya juang besar, mudah tersinggung, emosional, dan keras hati ya. Jadi seseorang dengan kepribadian koleris ini biasanya yang sangat berorientasi pada tujuan ya. Orang yang koleris ini terkenal sangat cerdas ya, analitis dan logis, dan sangat praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah ya. Jadi seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna ya. Jadi orang koleris ini lebih suka sendirian daripada menjadi satu dengan orang yang kepribadian lemah ya. Idealnya tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa ya. Ini koleris ya. Dan kalau beberapa buku mengatakan bahwasanya orang dengan tipe kepribadian ini ya, pekerjaan idealnya untuk seorang koleris ini ya terkait dengan industri tentang pengelolaan, teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman. Ini sangat cocok. Ini beberapa analis mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah melankolis. Ini karakteristiknya adalah mudah kecewa, pesimis, daya juang rendah, muram, empati, ya, takut dan penakut ya mungkin, dan suram ya. Nah, orang-orang dan kepribadian melankolis ini memang lebih menyukai tradisi ya. Tradisi itu harus dipertahankan kalau menurut melankolis ini. Dan rata-rata orang yang melankolis ini sangat mencintai keluarga dan teman-temannya ya. Jadi ini adalah melankolis, dan orang melankolis itu juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitasnya, sangat teliti dan akurat ya. Nah, ada beberapa analisis buku mengatakan bahwasanya tipe untuk melankolis ini ya cocok untuk menjadi manajer yang fantastis ya, dengan berkepribadian yang baiknya. Karena beberapa pekerjaan yang cocok juga diantaranya ada manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, administrasi, itu sangat cocok untuk melankolis. Itu ada beberapa buku mengatakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah phlegmatis ya. Ini karakteristiknya adalah kalem, tenang, setia,
tidak mudah dipengaruhi, tidak suka terburu-buru, alias sabar, lambat, dan egosentris. Ya. Nah, seorang dengan kepribadian pragmatis ini biasanya orang-orang yang cinta damai. Ya. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antara pribadi dan hubungan dekat. Ya, membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan menjadi orang tua yang penuh kasih. Ya, ini pragmatis ya. Ya, menjaga hubungan dengan teman, lama, anggota keluarga yang jauh dan tetangga. Ya. Nah, ini tipe pragmatis ini cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Ya. Ini kalau profesi yang cocok menurut beberapa buku ini pragmatis ini ya perawat, guru, psikolog, konseling, ya, konselor, ya, dan layanan sosial ini cocok untuk orang yang dengan tipe pragmatis ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah sanguis. Ya. Sanguis ini mempunyai karakteristik ramah, ya, mudah berganti haluan, bersemangat, riang, dan bertemperamen lincah. Ya. Orang dengan tipe sanguis ini sanguinis ya. Ini orang dengan tipe kepribadian sanguinis ini cenderung hidup optimis ya, ringan dan riang ya. Tipe ini juga menyukai petualang ya, memiliki toleransi tinggi akan resiko ya. Tipe sanguin ini biasanya lemah dalam mentoleransi kebosanan serta akan mencari variasi dan hiburan ya. Kadang ya sifatnya kadang negatif ya, karena mempengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. Dalam mempengaruhi hubungan percintaan karena mudah bosan itu tadi. Nah, ini berperilaku mencari kesenangan. Banyak orang dengan kepribadian sanguis ini ya cenderung berjuang dengan terus menerus ya. Jadi hidup itu ya petualangan, ini seperti itu ya. Nah, orang sanguin ini juga dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seniman serta penghibur yang hebat yang berhasil memilih karirnya ya, apabila memilih cocok dengan karirnya. Nah, ini beberapa profesi dari beberapa catatan itu akan cocok profesi seperti marketing, travel, fashion ya, olahraga dan sebagainya itu akan sangat cocok bagi tipe sanguinis ini. Nah, berdasarkan penjelasan saya di atas tadi, ini pengaruh ajaran Hippocrates dan Galenus ini ada dua pokok pikiran, ada garis perkembangan teori mengenai perkembangan. Ya. Yang pertama bahwasanya teori yang menekankan pentingnya kejasmanian atau juga disebut dengan teori konstitusional. Ya. Jadi berdasarkan dari pendapat di atas bahwasanya jasmani itu juga akan menjadi pengaruh terhadap kepribadian seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah teori yang menekankan pentingnya segi kejiwaan ya, teori-teori temperamen ya. Jadi berdasarkan dari penjelasan di atas ada dua poin penting mengenai kepribadian itu bisa terbentuk, yaitu dari faktor jasmani, kemudian faktor jiwa. Ya, ini tidak bisa terhindari ketika seseorang itu mempunyai kepribadian tertentu. Nah, ini nanti ini penjelasan saya berkaitan tentang usaha-usaha yang paling tinggi setelah pra-ilmiah, kemudian usaha yang lebih tinggi karena membahas tentang jasmani dan rohani atau jasmani dan jiwa yang ternyata itu sangat menentukan kepribadian seseorang. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.